meraih cita-cita, gitu ya. Apa saja yang perlu kalian lakukan? Nah, itu akan kita masuk langsung sana. Semangat ya? Masih semangat? Masih. Ya, bagus. Kalau generasi muda harus semangat ya. Tidak boleh generasi muda lalu loyo. Kalau generasi muda loyo, Anda akan kalah berkompetisi dengan teman-teman dari sekolah lain. Jadi kalau masih muda, semangat harus bagus ya. Nah, kita mulai. Bagaimana strategi cemerlang untuk meraih cita-cita? Pertama, kita juga harus bisa. Nah, gitu. Jangan takut-takut. Saya dari SMA 1 datang ke Pulau Jawa. Di sana kita berkompetisi. Pede saja. Gak usah punya rasa minder karena dari sekolah Sulawesi, mahasiswa Unikom, dia sangat ahli di bidang IT, tapi dia juga pede dalam bidang olahraga, dan mereka bisa meraih juara 1 nasional putra dan putri untuk seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi self confidence itu betul-betul harus ada dalam diri adik-adik. Yang kedua, time management, memanage waktu. Satu, bangun pagi, usahakan jam 4 pagi sudah bangun. Mandi pagi, jam 4:30 yang muslim sholat subuh. 4:30 selesai sholat subuh, yang muslim bisa sarapan. Yang non muslim bisa berdoa dulu, lalu sarapan. Jadi kalau sekolahnya jam berapa masuk? Jam 7. Anda berangkat dari rumah jam 6 sudah berangkat. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi waktu harus dimanage dengan bagus. Jam 7 sampai jam berapa sekolah? Sampai jam 2. Ya. Jam 2 selesai sekolah. Nah, manage waktu itu untuk pulang ke rumah, lalu barangkali tidur. Biar cuma setengah jam untuk mengumpulkan energi. Kalau tidur setengah jam cukup, jangan tidur kelamaan. Ya, tidur kelamaan nanti bangun-bangun bengkak matanya. Jam 4 sudah bangun, cukup kan? Cukup. Jadi harus manage waktu dengan bagus. Yang ketiga, jadi dari sekarang adik-adik itu sudah harus men-setting apa tujuan Anda ke depan. Mau jadi apa? Oh, saya ingin jadi dokter. Nah, berarti kita harus mempersiapkan diri. Bidangnya apa? Oh, saya bidang IPA. Nah, berarti kita harus mantap matematik, fisika, kimia, biologi. Oh, saya sosial, berarti harus mantap ekonomi, matematik, apa lagi? Geografi. Nah, itu ya. Jadi tujuan kita ke depan itu sudah dari sekarang harus adik-adik atur dengan baik. Jadi kalau kita bisa men-setting tujuan kita, nanti adik-adik bisa juara seperti ini. Ini juara di sini juara nasional, bukan regional.
Jadi mereka mengalahkan, anak Unicom mengalahkan ITB, UI, IPB, UNAIR, sebagainya. Jadi asal pintar ke setting. Sasaran itu akan kemana? Berikut. Nah, harus punya ide cemerlang. Jadi sejak sekarang adik-adik semua harus punya ide-ide, gagasan-gagasan cemerlang. Teman melakukan sesuatu untuk prestasi, oh jelek. Setelah dibalik, Anda melakukan apa? Saya nggak melakukan apa-apa. Bisa aja ngomong doang. Jangan begitu. Pola pikirnya pola pikir positif. Jangan pola pikir negatif, ingat ya. Selalu positif thinking. Jangan negatif thinking. Agar supaya adik-adik menjadi orang sukses. Melihat teman, lihat yang baik-baiknya, positifnya. Jangan melihat kejelekan orang lain. Berikut, strong determination. Punya tekad diri yang kuat. Apalagi anak muda. Yang muda-muda itu harus strong, ya. Tekad diri yang kuat. Jangan anak muda loyo, ya. Jadi tekadnya, oh saya ingin jadi dokter, betul-betul itu. Mau jadi dokter berarti belajarnya harus bagus. Jadi punya tekad yang bagus, ingin jadi orang sukses. Maka yang penting itu actionnya, bukan wacananya, ya. Jadi jangan terlalu banyak berwacana lalu tidak pernah melakukan. Itu yang di tengah siapa itu? Coba lihat gambar. Kepala daerah atau siapa? Tahu nggak itu? Yang pakai baju putih? Tidak tahu? Tidak tahu, itu Menteri Kominfo. Rudiantara. Menteri Kominfo Rudiantara, dia memberikan hadiah karena mahasiswa Unicom meraih juara 1 untuk Indonesia ICT Award. Nah, mengapa bisa jadi juara 1? Antara lain juga karena selalu mendahulukan yang urgent dan yang penting. Jadi kalau adik-adik melakukan sesuatu, lihat. Di antara saya matematik dapat nilai 5, fisika 6, kimia 7. Nah berarti mana yang urgent dan penting yang harus didahulukan dipelajari? Matematik yang nilainya 5. Kalau yang sudah bagus, pengulangan tidak sebentar. Tapi kalau nilainya rendah, itu yang didahulukan. Jangan yang sudah bagus diulang-ulang. Matematik yang 5 dibiarkan. Merah terus itu, ya. Jadi kalau melakukan sesuatu selalu yang urgent, yang penting, itu yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan urgent? Tidak mampu, ya. Jadi dalam melaksanakan kegiatan sekolah misalnya harus selalu semangat, ya, antusias. Berikut. Nah, bagi siswa SMA tentu akan bagus kalau Anda selalu kreatif. Kreatif itu artinya kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Paling tidak, kalau kita pelajarannya itu masih kurang, nanti kita bisa terapkan pola-pola, misalnya ujian, ya. Oh, ada cara lama, cara yang lambat. Nah, kita harus bisa temukan bagaimana cara cepat misalnya menyelesaikan matematik misalnya. Jadi harus kreatif. Jadi dalam belajar itu harus fokus. Jangan pikirannya kemana-mana. Jadi kalau sebagai seorang pelajar, fokus saja dulu.
Apa yang kurang? Oh, saya kurang pada bidang tertentu. Nah, fokus ke situ untuk agar supaya bidang itu bisa sukses. Harus tahu cara berkompetisi. Jadi sebagai seorang siswa, kalau teman Anda dia bisa juara 1, nah kita harus cari tahu kenapa dia bisa juara 1. Jadi Anda juga harus bisa bagus. Ya kalau tidak juara 1 juga nggak apa-apa. Yang penting nilainya jangan jeblok-jeblok amat. Jadi jangan jadi juara penutup ya. Nah, jadi harus tahu cara berkompetisi. Cara dapat beasiswa apa? Oh, harus pintar dulu. Harus bisa kompetisi. Ambil peluang itu. Jadi kita sekolah itu udah nggak perlu minta orang tua. Dari beasiswa cukup. Nah, adik-adik pada saat keluar dari SMA kan akan masuk perguruan tinggi. Berarti sudah bebas dari seragam. Tetapi di sana sudah lebih dituntut untuk lebih dewasa, lebih mandiri. Tidak disuruh-suruh lagi. Ujian, belajar itu. Nggak ada guru seperti di SMA suruh-suruh selalu bagus. Harus bisa kita minimize ancaman. Ancaman itu datang karena misalnya kita tidak belajar. Atau misalnya kita nanti bisa kalah bersaing dengan sekolah lain. Kalau seperti itu, betul-betul kita harus bisa meminimalkan ancaman yang bisa membuat kita menjadi kalah. Ya, ada dilakukan, mungkin sekarang sudah dilakukan, sebelumnya sudah dilakukan. Niat mana-mana yang gagal, itu jadikan pelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan. Jangan mengulangi kegagalan, hal-hal yang gagal. Kemudian untuk jadi sukses juga kita harus pertahankan itu continuous improvement. Terus menerus melakukan perbaikan diri. Jangan merasa sudah paling pintar. Anda keluar dari SMA sini, di luar sana ada yang lebih pintar. Jangan di SMA sini Anda menurut, oh sudah jago. Anda mungkin kalah kalau tidak terus menerus melakukan perbaikan diri. Jadi continuous improvement itu harus kita lakukan berkelanjutan. Itu harus win-win, win-win relation. Kalau berteman harus sama-sama baik. Jangan berteman dengan orang salah, kita itu jadi salah. Jadi kalau berteman itu, teman kita bisa sukses, kita juga harus sukses. Jangan teman kita sukses, kita gagal. Nggak boleh juga kita sukses, teman kita gagal. Nah itu bukan teman yang bagus. Jadi pertemanan itu harus win-win. Ya, jadi harus saling menyenangkan dalam hal-hal yang baik, positif. Jadi sekali lagi, bangun pertemanan sehingga pertemanan itu bisa menguatkan kita. Ya, kalau teman kita salah kita ingatkan. Kalau dia sudah diingatkan berkali-kali tidak mau berubah, jauhi. Jangan nanti Anda ikut-ikutan jadi salah juga. Jadi pertemanan itu harus memberikan efek positif, bukan efek negatif. Salah itu pengusaha sukses. Lalu kita lihat menteri-menteri, itu banyak pengusaha sukses. Jadi dari sejak ini juga adik-adik sekalian, berpikirnya itu sudah harus berpikir sebagai seorang entrepreneur. Nggak boleh gini. Artinya kalau pikir entrepreneur itu Anda harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jangan kebiasaan begini, minta-minta terus. Udah dikasih orang tua 100.000 kurang. Harusnya 100.000 itu bisa dikembangkan untuk mendapat sesuatu yang lebih. Jangan selalu merasa kurang. Walaupun sumber daya kita sedikit, tapi kita harus bisa mengelola dengan bagus
sehingga kita bisa berhasil. Prof. Herdi itu bukan orang berada, itu bukan. Bapak Ibu beliau itu guru, tapi beliau bisa jadi guru besar, jadi profesor, adik-adiknya bisa sukses di dunia semua. Artinya apa? Kita tidak perlu orang tua kita kaya raya. Biasanya anak-anak yang terlalu manja itu justru yang gagal. Yang prihatin-prihatin itu biasanya sukses. Jadi sumber daya itu walaupun sedikit, manfaatkan sebaik mungkin, dan itu bisa membawa adik-adik menjadi orang sukses. Pelajar, adik-adik itu dituntut untuk bisa mampu menggunakan kecerdasan yang sudah kita miliki. Jadi adik-adik, kalau mau lihat kecerdasan intelektual, lihat dari nilai kan. Nilai 6, 7, 8 itu kecerdasan intelektual. Sudah Anda miliki itu. Yang kedua, kecerdasan emosional. Nah, ini yang bahaya untuk anak-anak SMA. Dengan baik, dalam kita belajar harus bisa menggunakan logika, oke? Tapi jangan lupa juga menggunakan imajinasi, biar kita bisa menciptakan sesuatu. Adik-adik, be the best. Mari kita jadi yang terbaik.